wali kota kita yang sekarang ini kita ketahui sangat energik ya. Artinya kita bilang bahasanya gercep, gerak cepat. Saya mengundang seorang tokoh muda, seorang anak muda, seorang figur muda yang boleh dikatakan pada pagi hari ini cukup menarik bagi saya karena beliau adalah seorang anggota DPRD Kota Madia Medan. Saya perkenalkan namanya dan saya akan sapa langsung beliau. Beliau bernama David Roni Sinaga SD, sarjana ekonomi ya. Apa yang memotivasi atau membuat David Roni ya untuk bisa nyemplung ke dalam kancah politik? Yang pertama ya, saya mulai dari kecil melihat dan mengikuti ya sepak terjang orang tua saya ya. Saya melihat ya, kebetulan orang tua saya ya untuk sosialnya ya. Saya pribadi menilai sangat tinggi ya, artinya orang tua saya sering seperti di lingkungan kita ya, di lingkungan saya. Contohnya dulu gang di rumah kami ya, itu dia aspal sendiri ya, melakukan penghijauan di lingkungan, membuat tong sampah ya di sepanjang lingkungan kita. Dan setiap pagi saya selalu melihat sangat-sangat banyak ya masyarakat yang datang ke rumah untuk mengadukan permasalahan. Saya ingin mengikuti langkah orang tua saya, jejak orang tua saya. Tetapi saya berpikiran bagaimana caranya saya bisa menolong masyarakat ya dengan menggunakan anggaran dari pemerintah yang bisa disalurkan untuk masyarakat. Nah, bagaimana caranya? Saya pelajari, ternyata ya caranya ya saya harus masuk ke dalam kancah politik politik tadi sebagai anggota DPRD ya, yang dimana kita ketahui tupoksinya adalah ya untuk penyambung lidah masyarakat. Setelah saya menjadi anggota DPRD, kita dapat bantu masyarakat mulai dari surat menyurat, KTP, ya, kartu keluarga, akte lahir, infrastruktur juga. Ya. Jadi saya sangat merasa puas. Artinya mau tukang beca, mau supir angkot, mau tukang jualan pasar pagi, mau apapun itu harus ditampung. Ya. Sejauh ini puji Tuhan Pak, dengan komunikasi kita yang baik ya, pemerintah Kota Medan mengakomodir baik setiap apa yang kita ajukan. Ya, masyarakat pun kalau datang mengadu, kalau datang mengurus apa-apa, marilah kita menyambutnya, melayaninya dengan baik. Seperti saya pernah mengaspal jalan masuk jalan masuk ke gereja, ada gereja Martoba 1 namanya Pak, di Amplas ya. Itu sudah puluhan tahun tidak pernah disentuh aspal, tidak pernah disentuh perbaikan. Jadi setelah saya turun, puji Tuhan jalan itu sudah diaspal. Makanya saya bingung kenapa tidak mengakomodir, tidak care di situ ya. Selama 65 tahun setelah saya turun, puji Tuhan Pak, sekarang masyarakat Martoba 1 sudah bisa menikmati jalan yang mulus. Itu yang pertama. Yang kedua,
di Jalan Pendidikan ya Menteng 2. Puluhan tahun setiap 5 menit hujan itu pasti banjir sampai ke sedada. Oh iya. Puluhan tahun, Pak. Iya, iya. Setelah saya turun, saya cek ke lapangan, saya koordinasikan dengan dinas terkait. Puji Tuhan juga sekarang sudah mereka tidak menikmati lagi yang namanya banjir. Artinya di sini saya mengambil bahwasanya itu tentang kemauan dan kepedulian. Saya yakin permasalahan di Kota Medan ini akan dapat teratasi dengan segera dan secepatnya. Dan itu harus didukung dari ya perangkat-perangkatnya, OPD-OPD yang ada di Kota Medan ini. Artinya apa? Wali kota kita yang sekarang ini kita ketahui sangat energik ya. Artinya kita bilang bahasanya gerak cepat. Jadi OPD-OPD sekarang ini ya kita mengharapkan harus bisa mengimbangi gerak cepatnya Bapak Wali Kota kita. Sudah ditandatangani, sudah dibuat suatu perencanaan mungkin dari usulan dari DPRD juga mungkin ya, tentang 35 km ya, lebih kurang ya 34,7 km infrastruktur yang akan diperbaiki kan, kemudian bersama dengan trotoarnya kan begitu ya. Ini mesti dalam kontrol daripada DPRD itu. Pasti Pak, ya pasti. Ya. Pasti akan segera selesai dan terrealisasi. Karena apa? Kita lihat ya di bawah kepemimpinan Pak Bobi ini ya, kita lihat COVID di Kota Medan ini sangat cepat menurun. Jadi artinya dengan cepatnya turun COVID di Kota Medan ini, otomatis untuk masalah infrastruktur ya di tahun depan itu semua dapat terrealisasi, Pak.